Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Renaldo Channel ya, yang masih kali ini kita akan membahas lanjutan soal PAS Matematika Wajib kelas 12 ya, tahun pelajaran 2021-2022. Oke, ini materi dimensi 3 ya, dimana di sini soalnya terdiri dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7 ya. Coba kita lihat soal nomor 1 di sini. Garis AC sejajar dengan apa katanya? Oke, jadi di sini gampang ya. Jadi diketahui sebuah kubus di sini ya, sebuah kubus dengan garis AC di sini. Nah, garis AC ini sejajar dengan apa? Ya, garis AC pastinya sejajar dengan garis EG ya, yang di atasnya ya. Nah, di sini. Nah, gitu. Jadi jawabannya mudah sekali ya. Jadi kalau berdasarkan option yang ada di soal ya, di sini garis eh, AC itu sejajar dengan garis EG. Jadi jawaban kita adalah yang A. Berikutnya kita lihat nomor 2 masih sama ya, tentang kubus juga ya. Kalau di soal ini disebutkan katanya pasangan garis yang saling bersilangan adalah yang pertama di sini katanya AB dengan BC. Nah, di sini AB dengan BC bersilangan nggak? AB sama BC nggak bersilangan ya, tapi justru dia berpotongan di B. Jadi ini tidak. Kemudian BD dengan AC, BD-nya ini, AC-nya ini nggak berpotongan juga ya, nggak bersilangan ya, tapi justru dia berpotongan di tengah sini ya, sini. Jadi dia salah, tidak bersilangan. Kemudian garis AB dan CG, AB-nya di sini, CG-nya di sini. Nah, ini bersilangan ya, karena kalau ini diperpanjang, ini juga diperpanjang, dia bersilangan gitu. Coba kita lihat yang D dulu ya, apakah D juga salah atau benar. Opsinya kita lihat dulu. AE dan AB ya. AE di sini, AB di sini. Nah, ini enggak ya, karena dia berpotongan di A. Kemudian yang E-nya AE dan CG. AE dan CG. Nah, ini malah justru sejajar ya, bukan bersilangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 di sini diketahui katanya sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm ditanya jarak dari titik A ke garis CF. Nah, ini sudah saya buat garis CF-nya ya. Jadi yang ditanya adalah jarak dari A di sini ke garis CF. Nah, kalau seandainya seperti ini kita buat saja segitiganya, kita hubungkan aja titik A ke titik F ya. Seperti ini. Kemudian hubungkan lagi A dengan C, kita hubungkan lagi garisnya sehingga terbentuk sebuah segitiga ya. Segitiganya ini segitiga apa nih? Ini AC adalah diagonal sisi, CF juga diagonal sisi, AF juga diagonal sisi ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah segitiga sama sisi ya. Kalau diagonal sisi ini rumusnya seperti yang kita tahu itu adalah A akar 2 ya. Sehingga di sini baik AC, CF, dan AF itu panjangnya 6 akar 2 semua. Ini juga sama. Nah, tujuan kita mencari jarak dari titik A ke garis FC ya. Nah, itu sama saja seperti ini. A, kemudian tarik garis sehingga dia tegak lurus ya. Nah, ini tujuan kita mencari, anggap aja ini namanya P ya. Nah, jadi jarak dari A ke CF itu sama saja dengan A ke P ya. Ini. Nah, jarak A ke P berapa? Gunakan saja Pitagoras ya. Jadi anggap saja ini adalah suatu segitiga AFP ya, segitiga AFP. Di sini mencari AP-nya, kalau mencari sisi siku-siku berarti sisi miring dikurang sisi siku-siku yang lainnya ya. Jadi di sini FP-nya berarti setengah dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2. Nah, jadi di sini AF kuadrat dikurang FP kuadrat. Jadi di sini 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat.
Nah, ini dapatnya ini 36 dikali 2, 72. Ini 9 dikali 2, 18 ya. Jadi sama dengan 54. Nah, AP-nya akar 54. Akar dari 54 sama dengan 9 kali 6 ya. Jadi 3 akar 6. Nah, jadi di sini jawabannya udah langsung ketemu ya. Jadi jarak antara A ke garis CF sama dengan A ke P yaitu 3 akar 6. Jadi kalau di optionnya nih nomor 3 jawabannya C ya. Lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 di sini masih sama tentang kubus juga. Ditanya jarak dari titik A ke garis CE ya. Jadi A ke garis CE, CE-nya kita hubungkan dulu dengan garis ya, seperti ini, CE. Nah, ini adalah garis CE, ditanya jarak dari A ke garis CE ini. Nah, ini sebisa mungkin kita buat segitiganya ya, segitiga siku-sikunya kita hubungkan saja garis A ke C sehingga terbentuk segitiga ACE. Ini udah saya buat di bawahnya, segitiga ACE. Nah, tujuan kita mencari jarak dari titik A ke garis CE ya. Jadi kita hubungkan saja dari sini ke sini yang tegak lurus dengan CE garisnya. Nah, ini anggap saja titik P ya. Nah, jadi tujuan kita adalah mencari jarak dari titik A ke P ini ya. Ini berlaku rumus ya. Jadi ini anggap saja sebagai alas A1, ini tinggi T1, ini juga bisa sebagai alas juga, tapi A2 anggap saja ya, dan ini adalah T2. Jadi di sini berlaku rumus A1 dikali T1 sama dengan A2 dikali T2. Itu ya. Jadi di sini tugas kita mencari T2 atau AP ya. Apa saja yang diketahui di sini? Jadi di sini diketahui rusuknya 4 ya. Jadi diketahui di soal rusuknya 4. Jadi di sini AE-nya sama dengan 4. Kemudian AC adalah diagonal sisi, jadi rumusnya A akar 2 jadi 4 akar 2. Sedangkan CE adalah diagonal ruang ya, rumusnya A akar 3 jadi di sini 4 akar 3. Kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi A1 4 akar 2 dikali T1-nya 4 sama dengan A2-nya 4 akar 3 dikali T2 atau di sini AP ya. Oke, kita coret. Nanti ketemu AP sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan. Ketemulah hasilnya 4/3 akar 6. Itu ya. Jadi di sini kalau di optionnya ketemunya jawabannya D ya, 4/3 akar 6. Oke, berikutnya kita lihat soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 di sini diketahui kubus dengan rusuk 12 ya. Kemudian ada di pertengahan M adalah pertengahan EG. Jadi di sini EG-nya kita tarik dulu garis ya. Kemudian di tengah-tengah EG ini itu adalah titik M. Jarak E ke garis AM adalah, nah jadi di sini E ke garis AM. Garis AM-nya kita buat dulu ya, seperti ini garis AM. Nah, jarak dari E ke garis AM ini. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi kita masih menggunakan A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Ini saya gambar secara terpisah aja. Segitiga AEM-nya. Gini ya. Nah, ini adalah titik A, E, dan M ya. Nah, tujuan kita mencari jarak dari E ke AM berarti sama saja dengan jarak dari sini ke garis AM yang tegak lurus ya. Dianggap saja nih P. Jadi tujuan kita mencari panjang dari A ke P ya. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahuinya apa. AE ya, rusuknya 12. Kemudian
EM ini setengah dari diagonal sisi ya. Jadi kalau dari sini ke sini 12 akar 2, berarti setengahnya jadi 6 akar 2. Nah, dari A ke M gimana? Nah, AM itu boleh ada rumus singkatnya ya. Jadi AM, atau dari salah satu sudut alas ke tengah-tengah atas ya, atau dari salah satu sudut atas ke tengah-tengah alas, itu rumusnya setengah A akar 6. Nah, jadi di sini setengah A-nya 12 akar 6. Jadi sama dengan 6 akar 6. Nah, ini adalah 6 akar 6. Kemudian masukkan lagi ke rumus yang tadi ya. A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Dimana di sini ini alas, ini tinggi ya. A1 kali T1, ini A2 kali T2. Jadi di sini anggap aja nih A1-nya 6 akar 2 dikali T1-nya 12 sama dengan alasnya yang ini juga 6 akar 2 dikali T2. T2-nya sebagai EP. Ini cara dulu ya. Jadi EP sama dengan jadi di sini EP sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6 ya. Nah, jadi di sini kita rasionalkan lagi penyebutnya. Jadi 12 akar 12 dibagi 6 ya. Jadi sama dengan 2. Akar 12 sendiri bisa disederhanakan lagi menjadi 4 kali 3. Jadi 2 dikali 2 akar 3 ya. Jadi sama dengan 4 akar 3. Nah, ini adalah jarak dari titik E ke P atau jarak dari titik E ke garis AM ya. Sama dengan 4 akar 3. Kalau di optionnya di sini nomor 5, jawabannya B ya, 4 akar 3. Oke. Berikutnya kita lihat nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada sebuah kubus lagi ya dengan panjang rusuk 10 cm. Ditanya kosinus sudut antara garis GC dan bidang BDG. Ini GC-nya. Terus bidang BDG-nya ini ya. Di bidang BDG ini. Kita hubungkan aja membentuk suatu segitiga. Nah, garis GC dan bidang BDG. Pertama-tama kita tarik dulu garis dari sini ke tengah-tengah ya, garis yang memang mewakili bidang BDG ya. Gak apa ini adalah O. Nah, jadi sudutnya itu adalah sudut antara garis GC dengan GO ya. Jadi bukan lagi bidang BDG, karena bidang BDG-nya sudah diwakili oleh garis GO ya. Ini kita tarik garis aja. Nah, terbentuklah suatu segitiga ya. Kalau saya gambar di sini, hasilnya tuh ini. Nah, ini G-nya. Ini C-nya. Ini U-nya. Sudutnya yang mana? Sudut antara garis GC dan bidang BDG ya ini berarti ya. Nah, ini adalah sudut alfa yang ditanya di sini ya. Kosinusnya berapa? Nah, ini kita cari dulu yang diketahuinya ya. Jadi di sini rusuknya 10, jadi di sini 10. Kemudian OC-nya berapa? Setengah dari diagonal sisi ya. Dari A ke C-nya 10 akar 2, setengahnya berarti 5 akar 2. Kemudian dari sini O ke G sama tadi rumusnya ya. Yaitu rumus cepatnya tadi setengah A akar 6 ya. Jadi setengah dikali A-nya 10 akar 6 sama dengan 5 akar 6. Jadi ini 5 akar 6. Nah, mencari sudut jika semua rusuknya diketahui itu menggunakan aja rumus aturan kosinus ya. Dimana di sini cos alfa sama dengan, ini alfanya itu sama dengan yang di kiri kuadrat ditambah yang di kanan kuadrat, kiri dan kanan sudutnya ya, dikurang yang depannya kuadrat, kemudian dibagi 2 dikali kiri dikali kanan. Nah, ini jadi kita cari cos alfanya berapa ya.
Jadi ini kalau dicari ya, setelah dihitung nanti ini 150 dapatnya, ditambah 100 dikurang ini 25 dikali 2 ya, 50. Kemudian kita bagi dengan 10 kali 10 100, 100 akar 6 ya. Nah ini dapatnya 200 per 100 akar 6. Ini kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 6 ya. Ini nolnya boleh dicoret. Jadi hasilnya 2 akar 6 per 6. Atau sama saja dengan 1/3 akar 6 ya. Nah ini dia. Jadi di sini kalau kita lihat di optionnya, cos alfanya 1/3 akar 6, jawabannya A ya. Berikutnya terakhir ya, kita lihat soal nomor 7 yang berhubungan dengan dimensi 3 ya. Ini tentang limas. Jadi di sini limas diketahui tingginya ya. Tingginya berarti ini gambarnya mungkin agak kurang pas ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting maksudnya kita paham. Nah, tingginya di sini akar 3, ini anggap aja U ya. Dan ini anggap aja P. Jadi TU tingginya itu akar 3. Kemudian AB-nya 6. Ditanya sudut antara TAD dan alas. Nah, TAD segitiga yang di sebelah kiri ini ya, terhadap alas sudutnya berapa? Nah, di sini kita cari dulu, tentukan dulu garis yang mewakili TAB ya. Pastinya di tengah-tengah dari T ke tengah-tengah. Ini ya, dari T ke P ya. Jadi sudut antara TAD dengan alas itu sekarang tinggal kita cari sudut antara TP dengan PO. Ya, TP itu adalah garis yang mewakili TAD, sedangkan PO adalah garis yang mewakili alas ya. Jadi kalau mau digambar terpisah itu bentuknya seperti ini. Ini adalah T, ini P, ini O. Nah, sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini diketahui akar 3, sedangkan yang ini diketahui setengah dari 6 ya, yaitu 3. Ditanya sudut. Nah, di sini sebenarnya udah bisa langsung kita tentukan ya. Kalau diketahui sisi depan dan samping, berarti kita menggunakan tan saja. Karena rumus tan itu depan per samping ya. Jadi di sini tan alfa sama dengan depannya berapa? Depannya akar 3, sampingnya berapa? Sampingnya 3. Atau boleh ditulis menjadi 1/3 akar 3. Nah, sudutnya berapa? Nah, kita cari nilai tan yang 1/3 akar 3 itu berapa sih? Gitu ya. Nilai tan yang nilainya 1/3 akar 3 itu adalah 30 derajat. Nah, inilah jawabannya. Ya, gampang sekali ya. Tidak usah panjang-panjang jalannya. Kalau di sini jawabannya udah ada, yaitu A. Oke, ini adalah soal matematika wajib ya, soal pas untuk materi dimensi 3-nya ya. Semoga bermanfaat ya. Silakan kalau mau komentar atau kalau ada yang mau ditanya ya, atau mungkin ada yang keliru dari penjelasan saya, bisa di komen langsung di kolom komentar ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.